Selamat datang kembali di TR Sport. Pembukaan Piala Dunia U17 sangat meriah dan mewah. Seusai seremoni pembukaan yang sangat menakjubkan, pertandingan Indonesia versus Ekuador langsung dimainkan di Stadion Bung Tomo, Surabaya. Seperti biasa, demam panggung pada laga awal pun menjadi momok bagi para pemain kedua belah pihak. Mari luangkan waktu sejenak untuk menikmati suguhan video terbaik dari kami tentang seputar berita sepak bola terbaru dan terkini. Dan inilah ulasan berita selengkapnya. Dikutip dari CNN Indonesia, Timnas Indonesia U17 bermain imbang 1-1 lawan Ekuador, dalam laga Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat tanggal 10 November tahun 2023. Indonesia yang menjadi tuan rumah, berhasil mencetak gol lebih dulu ke gawang Ekuador. Gol Timnas Indonesia U17 dicetak oleh Arhan Kaka pada menit ke-22. Gol ini bermula dari tusukan Rizky Afrizal di sisi kiri. Rizky kemudian bisa menembus kawalan bek-bek Ekuador, dan melepaskan umpan mendatar. Kiper Ekuador, Christian Lor, coba memotong bola yang melintas di depan gawang. Namun, bola yang disentuh oleh Lor justru mengarah ke Arhan Kaka yang berdiri di muka gawang, kemudian Kaka tanpa kesulitan menceploskan bola ke dalam gawang. Kegembiraan Timnas Indonesia U17 hanya bertahan 6 menit. Striker Ekuador, Alan Obando bisa mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-28. Umpan silang Santiago Sanchez mampu disundul oleh Obando yang berdiri bebas di depan gawang. Secara umum, Timnas Indonesia U17 mampu mengimbangi Ekuador di babak pertama. Dan skor 1-1 pun menghiasi akhir babak pertama. Inilah statistik pertandingan babak pertama, yang dinukil dari berita sepak bola dunia. Tekanan Ekuador semakin terlihat di babak kedua. Pada menit ke-53, Michael Bermudez mengancam gawang Timnas Indonesia U17. Sultan Zaki berjibaku mengamankan gawang, dan sempat mendapat perawatan karena mengalami benturan dalam kemelut tersebut. Bermudez, lagi-lagi gagal mencetak gol pada menit ke-56. Ia tak mampu menyelesaikan umpan silang matang, yang mengarah pada dirinya di muka gawang. 2 menit kemudian, Ikram Al-Ghifari terlihat mengalami masalah setelah menangkap bola. Ia lalu mendapatkan perawatan dan bisa melanjutkan permainan. Di menit ke-61, Jehan Pahlevi terjatuh di lapangan. Ia mengalami masalah dengan kakinya. Jehan tidak bisa melanjutkan permainan, dan digantikan oleh Nabil Ashura. Pemain Indonesia kembali mengalami masalah. Pada menit ke-70, giliran Jidabin yang terjatuh saat menendang bola. 3 menit kemudian, Bima Sakti memutuskan menurunkan 2 pemain pengganti terakhir yaitu, Ahmad Zidan dan Tonci Souter untuk menggantikan Jidabin dan Kaviatur Rizky. 2 pemain tersebut, diharapkan bisa jadi energi baru di lini tengah Timnas Indonesia U17 yang mulai kesulitan mengimbangi Ekuador di babak kedua. Timnas Indonesia U17 akhirnya bisa memberikan ancaman di babak kedua, lewat Hanif Ramadan di menit ke-75. Hanif melepaskan tembakan jarak jauh, namun, bola masih melenceng di sisi kiri gawang. Dengan kehadiran sejumlah pemain pengganti, lini tengah Timnas Indonesia U17 terlihat hidup kembali. Ahmad Zidan juga sempat mengancam lewat tembakan dari luar kotak penalti. Pada menit ke-85, Kenny Arroyo mendapat kartu kuning, setelah terjatuh di kotak penalti Indonesia saat berebut bola dengan Welber Jardim. Arroyo dianggap melakukan diving pada momen tersebut. Di menit ke-89, Ikram melakukan penyelamatan gemilang atas serangan Ekuador yang dilancarkan lewat skema set piece.
Lantaran banyaknya momen laga terhenti, waktu tambahan Indonesia versus Ekuador mencapai 13 menit. Ekuador lalu memasukkan 3 pemain pengganti sekaligus di masa injury time tersebut, yaitu Isak Sanchez, Gremi de Jesus, dan Yorka F. Caicedo. Indonesia tak sekadar bertahan, namun, juga berupaya menyerang di sisa waktu yang ada. Tak ada tambahan gol yang tercipta dan skor 1-1 bertahan hingga akhir laga. Dan inilah statistik babak kedua. Sementara itu, seusai laga, Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemain Garuda Muda. Meski masih banyak yang harus dibenahi, tapi menurut Jokowi sapaan akrabnya, pada laga pembuka pemain Garuda Muda sudah bagus dan sangat bagus. Apalagi, menurut Jokowi, ranking Ekuador di atas Indonesia. Dan inilah, pernyataan apresiasi Pak Jokowi untuk Timnas Muda Indonesia. 1-1, yang pertama berarti kita dapat 1 poin, meskipun mati-matian menjaga agar gawang kita nggak bobol lagi, pertama. Yang kedua memang rankingnya ini beda, Ekuador itu ranking ke-38 dan kita 145, jadi ini mohon juga dilihat. Jadi kami tadi mati-matian tim U17 kita sangat bagus. Untuk tampilan yang pertama saya kira sangat bagus. Serba-serbi pada ajang Piala Dunia U17 yang diadakan di Indonesia, sangat membetot animo pecinta Garuda Muda tanah air dan dunia. Pada laga pembuka Piala Dunia U17, terjadi beberapa hal yang menarik perhatian publik. Mulai dari Ketua FIFA menggunakan peci dan batik, VAR pertama yang terjadi pada Piala Dunia U17, hingga Panglima Santri, yakni Gus Imin dan supporter melantunkan Yalal Waton di Gelora Bung Tomo. Dan inilah momen-momen tersebut. Mr. Gianni, how do you feel after receiving the honorary title? Well, it is, I would say, an incredible honor and a great emotion for me today to receive this honor, this distinction from the President Joko Widodo.